Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Supu dengan nomor NIM 15 14 20 10 6. Saya dari kelas 3D, jurusan Pendidikan, Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Perkembangan Kurikulum di SD. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, curir yang berarti pelan dan curere yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Dari dua kata ini, kurikulum diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa di sekolah atau di perguruan tinggi. Secara lebih luas, kurikulum diartikan tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu. Kurikulum diartikan merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar, dan cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia periode sebelum kemerdekaan. Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu pada masa Kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan. Kurikulum pada masa Kompeni mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak Kompeni merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu terjadinya keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan utamanya pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk memenangkan perang. Pada masa ini, muncullah sekolah rakyat yang disebut Kokomin Gakko selama 6 tahun lamanya. Selanjutnya, pelajaran berbau Belanda dihilangkan dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Sejarah perkembangan kurikulum periode sesudah kemerdekaan. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, penyebutannya lebih populer menggunakan Lehrplan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang diterapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi. Maka rencana pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, rencana pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak,
kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih rinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajaran jelas sekali seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Selanjutnya, kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklarifikasikan dalam 5 kelompok. Yang pertama yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang selanjutnya, kurikulum 1964. Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklarifikasikan dalam 5 kelompok. Yang pertama, moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dan Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa
Pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dan setiap kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 mengusung proses skill upwards meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengganti sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menekankan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, kurikulum 2004 atau dikenal dengan KBK.
Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada perkembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tertentu sesuai dengan standar performance yang telah diterapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada dua ciri, yaitu yang pertama, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada keterampilan. Ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru dengan nama kurikulum berbasis kompetensi. Yang selanjutnya kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan kurikulum KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pembelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidak banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKI atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah diterapkan oleh departemen setiap satuan pendidikan telah diterapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus di bawah seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Yang selanjutnya kurikulum 2013. Jadi, inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Jadi titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013
menekankan pada fenomena alam atau sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu, diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35 di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. Demikian video ini saya buat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.